Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai formulir dalam sistem akuntansi. Yang pertama yaitu definisi formulir. Apa sih itu formulir? Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir ini disebut juga sebagai dokumen karena dengan formulir ini seluruh transaksi di dalam sebuah perusahaan akan didokumentasikan di atas secari kertas. Contoh dari formulir ini adalah faktur penjualan, bukti kas keluar, dan cek. Lalu selanjutnya formulir elektronik merupakan ruang yang akan ditayangkan di dalam layar komputer yang digunakan untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengolahan data elektronik. Penggunaan formulir elektronik ini memiliki berbagai manfaat, yaitu diantaranya yang pertama tidak pernah kehabisan formulir, yang kedua tidak pernah ketinggalan zaman, yang ketiga ketidakefisienan formulir dapat dihindari, yang keempat yaitu tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah, yang kelima kecepatan pengisian formulir, yang keenam yaitu penangkapan data dilakukan sekali, yang ketujuh yaitu tidak ada data yang mengambang, dan yang terakhir yaitu kemudahan dalam pengelolaan formulir. Selanjutnya, apa sih manfaat formulir? Formulir sangat penting untuk menjalankan suatu organisasi. Hampir semua peristiwa di dalam perusahaan terjadi karena formulir dan memerlukan formulir untuk merekamnya. Lalu, di dalam perusahaan, formulir itu bermanfaat untuk yang pertama menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi, yang kedua merekam data transaksi, yang ketiga mengurangi kemungkinan kesalahan dengan menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan, lalu yang terakhir menyampaikan informasi pokok dari orang satu ke orang lain di dalam organisasi yang sama atau organisasi lainnya. Kemudian, formulir juga memiliki banyak fungsi, misalnya untuk mengumpulkan informasi tertentu, mengumpulkan dan merekam data sebagai bukti untuk pertanggungjawaban, meminta dan mencatat suatu tindakan, dan juga sebagai media komunikasi yang baik antar individu atau antar individu dengan sebuah perusahaan. Selanjutnya, golongan formulir menurut tujuan pengguna. Yang pertama yaitu formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya tindakan. Formulir dalam golongan ini digunakan oleh suatu unit organisasi untuk meminta unit organisasi lain melakukan sesuatu untuk kepentingan unit organisasi peminta. Lalu yang kedua, formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan digunakan untuk merekam data transaksi yang telah dilaksanakan. Lalu selanjutnya ada golongan formulir menurut sumbernya, yaitu yang pertama, formulir yang dibuat dan disimpan di dalam perusahaan. Contohnya yaitu surat permintaan pembelian, memo kredit, kartu jam kerja, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu formulir yang dibuat dan dikirimkan kepada pihak luar perusahaan. Contohnya yaitu faktur penjualan tunai, faktur penjualan kredit, surat order pembelian, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan. Contohnya yaitu faktur pembelian, surat order dari pembeli, pernyataan piutang yang diterima dari kreditur, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yaitu apa sih faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam merancang formulir? Yang pertama, siapa yang memerlukan atau yang akan dapat informasi yang dicatat di dalam formulir tersebut? Lalu yang kedua, adakah formulir lain yang sekarang dirancang atau sekarang digunakan berisi informasi yang sama? Yang ketiga, apakah elemen-elemen yang harus dicantumkan di dalam formulir telah disusun menurut urutan yang logis? Lalu yang keempat yaitu, apakah formulir tersebut akan memerlukan penulisan dengan tangan atau memprosesan dengan mesin atau keduanya? Dan yang kelima yaitu apakah formulir tersebut akan diisi dengan pensil, pulpen, mesin ketik, atau mesin khusus? Dan yang terakhir yaitu apakah formulir tersebut akan disimpan di dalam suatu arsip?
Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.